Enggak, jadi gini loh, pemahaman bahasa malaikat antara Islam dengan Kristen itu kayaknya berbeda. Saya tidak tahu dan Iya, saya berbeda. bertanya. Sebentar, diam dulu dong. Saya tidak tahu dan saya bertanya kepada orang Kristen di sini tentang pemahaman malaikat. Saya jelaskan dulu tentang pemahaman malaikat menurut Islam sepemahaman saya. Malaikat itu di Islam itu diciptakan Tuhan hanya bisa menuruti perintah Tuhan saja, taat saja dia. Jadi sebentar dulu dong. Tadi Anda, maaf nih, Anda kan juga muslim ya. Tapi saya kalau ngomong kalau dipotong gitu, jadi lupa gitu loh, jadi terkat gitu. Bukan muslim yang motong tuh Pak Alex. Bintang itu lempar kopi Pak. Bintang muslim Mas Wandi. Sorry. Ya sorry. Ya. Jadi biar lawan orang lain ngomong biar selesai dulu. Kan saya juga mendengarkan dengan baik dari tadi. Nah, si malaikat itu kalau di Islam walaupun dia itu nanti saat manusia di neraka itu yang nyiksa itu malaikat. Ya, ada malaikat penjaga pintu neraka itu ada. Ya kan? Di sana malaikat di sana sangat kejam, bengis dan sebagainya, iya. Tapi dia penghuni neraka, iya, tapi posisinya itu bukan yang disiksa. Tetapi ada sebagai penyiksanya. Menyiksa iblis dan manusia, setan, iblis itulah. Saya nggak ngerti tepatnya tentang apa beda jin, setan, iblis itu saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya tahu kan kalau tadi kata Pak Munir kan kalau domba kan setan. Ya domba kecil ya. Malas motong kamu. Malas motong kamu. Ya. Nah, di situ. Jadi fungsi bahasa malaikat di Islam itu dia tuh hanya tunduk taat saja dengan perintah Tuhan. Seperti itu. Nah, sementara kalau di Kristen ya kan, bahasa malaikat itu adalah penghuni neraka yang dihukum, ya kan? Sesuai Matius 25:41 itu ya. Ya kan? 25:41 ya, penghuni neraka adalah iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, di sana itu kan pemahaman saya, makanya kan saya bertanya, saya tidak tahu tentang malaikat, pemahaman bahasa malaikat di Kristen itu dia itu bagaimana? Dia yang tidak taat dengan Tuhan atau dia itu yang taat dengan Tuhan, kok dia itu yang disiksa di neraka? Nah, mungkin seperti itu. Monggo silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Itu sudah saya tanyakan itu tadi. Aku sing nerang nih. Yo, awakmu dom. Nah, jadi malaikat itu tepat yang dikatakan mengikuti perintah Tuhan. Yang dikatakan yang masuk dengan malaikat-malaikat iblis dan malaikat-malaikatnya itu adalah Lucifer. Ya, dia adalah malaikat yang menurut. Tetapi dengan ketinggian yang diberikan Tuhan kepada dia mempunyai jabatan tertinggi di sana. Dia merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Dia semena-mena. Dia ingin menggantikan Tuhan itu. Makanya dia memberontak. Dan si Lucifer ini, malaikat tertinggi ini, mempunyai kroni sepertiga malaikat surga. Ya toh? Setelah itu berperanglah di situ. Dijatuhkanlah ini Lucifer, diusirlah dari surga. Diusirlah, ditaruhlah di neraka, di bumi. Diberi tempat neraka itu. Itulah yang dikatakan bahwa malaikat Lucifer yang berasal dari surga yang menentang Tuhan itu diusir dari surga. Makanya dikatakan dengan malaikat-malaikatnya. Memang. Sebentar dom. Anda kurang jelas bahasa neraka atau di bumi gitu loh. Jadi sebentar dulu ya. Iya, gini. Sebentar dulu. Ya kan? Anda menerangkan tentang sejarah asal mulanya dulu. Kan itu kan? Dan Anda tadi mengatakan dilempar ke bumi. Kan itu kan? Nah, padahal sesuai Matius itu bukan bumi, bahasanya neraka. Kan itu ya kan? Nah, apakah maksud Anda itu dilempar ke bumi itu adalah sama dengan neraka atau bagaimana? Karena sebentar dulu. Karena ya kan, penghuni neraka setahu saya tentang Kristen sesuai Matius 25 itu ya kan, itu malaikat dan iblis dan malaikatnya serta
manusia yang tidak mau memberikan memberi baju, minum, ya kan, dan makanan. Itu penghuni neraka. Itu dalam satu rangkaian ayat itu 41, 42, 43 itu. Artinya bila Anda ngomongkan bahasa Indonesia ya, Anda membicarakan, Anda bilang, Anda mengatakan bahwa neraka itu bumi, kok saya rasa tidak pas. Gitu, silakan. Kalau tepatnya mungkin layar ben yang nggak tahu ya, dia memang dilemparkan ke neraka beserta kroni-kroninya. Kenapa manusia akan mengikuti dia? Siapapun yang mengikuti perkataan iblis, dia akan masuk kerajaan iblis. Di mana kerajaan iblis? Neraka. Jadi Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan untuk si iblis dan kroni-kroninya. Barang siapa mendengarkan perintahnya apa perkataan iblis, dia masuk golongannya. Sama seperti orang-orang berdosa yang tidak memberikan makan, tidak memberikan ini. Itu ialah dikatakan orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau dia mengikuti perintah Tuhan, dia tidak akan ikut dalam kerajaan iblis tadi. Nah iya, makanya ya kan. Ya, tadi kan bicaranya itu kan bukan penghuni neraka. Kalau penghuni neraka setahu saya di Kristen itu kan iblis dan malaikatnya dan manusia yang tidak memberi makan, minum, dan baju manusia lainnya kan gitu kan. Nah, bukan, tadi kan konteksnya itu kan malaikat nih, ya kan. Saya tadi menanyakan bahasa malaikat menurut pemahaman Kristen itu apa. Saya tadi sudah menjelaskan tentang malaikat menurut pemahaman Islam. Dan menurut pemahaman Kristen itu apa bahasa malaikat? Karena ada tulisan malaikat itu di Bible ada. Itu pemahamannya bagaimana? Penghulu Tuhan. Ya. Iya, yang melayani Tuhan. Loh, kok di neraka dia? Karena dia berontak. Ya, Kan berarti tidak Tadi kan sudah kuceritakan bahwa si Lucifer ini ingin mengambil alih yang pantas berkuasa itu aku. Makanya dia mau melawan Tuhan. Dia awalnya malaikat. Berarti posisinya malaikat itu saat di neraka, posisinya malaikat saat di neraka itu dia disiksa ya? Neraka nggak ada awalnya. Awalnya itu kerajaan surga. Toh? Bukan, kita bahasanya sesuai Bible aja. Di situ disebutkan tulisan neraka soalnya. Kan itu. Di situ disebutkan penghuni neraka. Disebutkan tulisan neraka. Kan itu kan. Ada tertulis malaikat. Nah, sekarang saya tanya. Malaikat di neraka itu, menghuni neraka itu. Sekarang saya tanya sama Pak Alek. Buka Enggak, Pak Alek nggak paham. Enggak, ayatnya mana? Pak Alek. Enggak, Pak Alek yang diciptakan dulu tuh malaikat apa iblis apa neraka? Ada 3 nih sekarang kasusnya. Yang diciptakan pertama kali menurut Alek. Enggak, menurut pemahaman saya, yang saya kan udah cerita tadi. Bapak tanggap apa enggak? Ada malaikat, ada iblis, ada neraka. Dahulu mana yang pertama kali yang aku ceritakan? Oh, saya nggak tahu kalau di Kristen bagaimana. Tadi kan sudah aku ceritakan. Lucifer ini penghulu atau pemimpin malaikat. Jadi malaikat dia. Lalu malaikat ini memberontak Tuhan, yang layak berkuasa adalah aku. Lalu Tuhan menghukum dia keluar dari surga. Makanya kata dosa. Nah, ini keluar dari surga kemana? Ke neraka lah, dikasih tempat. Oh, berarti sudah dihukum di neraka. Dia dihukum di neraka, gak dihukum, dia rajanya. Loh, gimana sih? Dia bertahta, dia punya tahta di neraka itu. Oh, berarti untuk melawan Tuhan. Berarti sebentar. Akibat dia melawan Tuhan,
dia mendapatkan kerajaan di neraka, kurang lebih gitu ya. Ya, diusir ya. Nah Diusir iya, dari surga. nah iya, ya kan. Jadi si malaikat itu tadi Lucifer, ya betul ya. Itu ya kan. Dia kalau di surga itu malah dia tidak nyaman, malah nyaman di neraka karena dia menjadi raja di neraka tersebut. Betul ya? Iya. Betul. Nah, kalau seperti itu, sebentar, ya kan? Kalau seperti itu, dalam hal ini Yesus, saya nggak tahu lah, anggap aja Yesus ya Tuhan Anda, ya kan? Nah, berarti Tuhan Anda itu menghukum atau memberi penghargaan? Bahasanya dihukum, tetapi mendapatkan kekuasaan kerajaan di neraka yang dia nyaman. Loh, iya. Dihukum apa di mana itu? Gimana itu penjelasan? Sekarang gini, sekarang logikanya ini. Yang pertama kali masuk neraka siapa bahasanya? Di surga dia memimpin sepertiga malaikat. Ya. Loh, sebentar dulu. Ya pasti. Lanjut siapa yang mau ngomong. Nanti lari ke sana nanti. Ya apa lagi? Jadi sekarang saya tanya. Ya, Bapak paham nggak yang aku ceritakan? Paham, barusan saya paham. Siapakah iblis itu? Nah, iblis itu lembut. Ya, ceritaku tadi apa? Lah ya, dia itu penguasa kegelapan, penguasa daripada neraka. Sebelumnya dia penghuni surga, kan katamu gitu kan? Iya. Dia dan sepertiga malaikat surga itu ada di neraka. Bahasanya ya. Dia yang menguasai gelap. Dan dari gelap itulah dia akan menentang Tuhan. Ya. Sudah paham? Tapi ini Pak Domba ini aneh ya. Kok aneh? Jadi Lucifer itu bolak-balik neraka bumi untuk menggoda manusia gitu. Iya, bagus itu. Dia berkuasa kok, mau keluar kemana dia berkuasa, mampu dia. Bukan dikunci. Sekarang saya tanya, enak. Sekarang itu ya enak, makanya ikut iblis saja. Paling enak. Aku nggak ngerti sama pola pikirmu gimana dong. Sekarang saya tanya, enak mana ikut Tuhan sama ikut iblis? Duh, jangan adu. Enak mana ikut setan, ikut iblis apa ikut Tuhan? Kalau konsepnya Bang Doba ikut iblis enakan. Iya, memang enak paling ikut iblis. Sekarang kalau ikut Tuhan enak. Enakmu di mana ikut Tuhan? Kalau konsep Islam ya ikut Tuhan. Enaknya di mana ikut Tuhan? Ya mungkin ikut. Enaknya ikut Tuhan di mana? Kau jangan asumsi sama Enggak asumsi di mana? Itu kan perkataan Bang Domba. Apa enaknya ikut Tuhan? Ya, jadi gini Pak Domba. Enak di mana? Semua izin saya mau ngomong. Nah, jadi gini Pak Domba. Saya kan tadi sudah ceritanya ya kayak Anda bilangnya nggak masuk akal, nggak nyambung. Sekarang Anda cerita kayak saya, kayak cerita tadi. Ini di mana? Kau pun tanya, enak mana ikut setan atau ikut Tuhan? Bukan yang tentang malaikat. Malaikat kalau dengan konsep Al-Quran, kalau salah saya marahin. Iblis itu golongan dari jin. Kau salah ini. Berarti kau salah dengan hadis-hadismu. Karena dia nggak mau sujud kepada Adam. Ya toh? Dilempar ke Iya itu. Maksudnya itu yang saya cerita malaikat yang memberontak protes gitu loh. Anda bilangnya ngawur. Anda bilang protes apa? Bukan protes tentang Adam. Gak masuk akal gak itu. Sekarang Anda cerita seperti ini. Kamu nggak gini kan? Yang nggak masuk akal di buku yang mana? Itu kan malaikat dia sama toh. Iya, protes apa tadi? Kan kalau biasanya ceritakan dulu apa ceritaku? Nggak masuk akal. Kalau bukan Dom, kalau menurut Pak Erben biasanya bukan nggak masuk akal, tapi akalmu yang nggak bisa masuk. Itu kalau Pak Erben itu. Nggak gini yang tadi siapa? Fandi yang nggak masuk akal yang kau ceritakan apa? Saya bukan cerita nggak masuk akal, tapi yang saya
dirikan kerajaan itu kan aneh buat saya. Iblis ya apa sih? Siapa yang ngomong kayak gitu? Iblis ini adalah malaikat Gabriel, malaikat tertinggi. Ya, Lucifer ini ya. Malaikat Ya. memberontak bilang nggak masuk. Nah, memang beda. Nah, Dia Islam dia dan Kristen itu berbeda. Kalau mereka dalam Islam, neraka dengar itu. dulu. Makanya kalau dalam Islam, jin ini berdosa atau namanya jadi iblis itu gara-gara tidak tunduk sujud sama Adam. Berbeda dengan Alkitab. Malaikat iblis ini menentang Tuhan. Mau dia yang berkuasa. Siapa ini asal mula sifat kejahatan? Nah, ini ada si Erben. Mainkan Ben. Kau nggak bilang memang beda. Makanya ku bilang Tuhan kita berbeda. Malaikat kita berbeda. Jadi, Nabi kita berbeda. Kita berbeda. di situ. Keluar batake. Keluar batake domba. Minum kopi dulu. Jadi gini kan. Santai dulu. Jadi Pagi tadi kan baru bapakmu, Domba. posisi Nanti kan kita udah jelas kalau dirikan di kerajaan di neraka. bentar ya, kalau di Islam kan ada 3 golongan makhluk ya menurut sahabat tadi Pak Munir ya, manusia, jin dan malaikat. Nah kalau di kekristenan hanya ada 2 golongan, manusia dan malaikat yang ciptaan Allah ya. Nah ini saya baru mulai bikin PowerPoint ini ketularan layar. Jadi teman-teman Muslim, saya juga mau katakan iblis dengan jin itu kita tidak bisa satukan. Mohon maaf ini ya, kita tidak bisa dulu, mohon maaf ya, saya selesaikan dulu ya. Iblis itu. Jadi malaikat itu diciptakan sebelum manusia. Memang tidak diceritakan detail di Alkitab seperti apa prosesnya dan sebagainya. Tetapi di Ayub 38 ayat 4 sampai 7 di situ ya, dibaca sendiri ya. Di bagian akhirnya ini di ayat 4 ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dan seterusnya, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, anak Allah ini salah satunya adalah yang dimaksud anak Allah adalah malaikat ya. Saat itu ini konteksnya belum diceritakan tentang peristiwa pemberontakan Lucifer terhadap Allah. Jadi ini hanya mengkonfirmasi ayat ini bahwa malaikat itu sudah ada sebelum manusia. Kita jangan bahas neraka dulu gitu ya. Ini pelan-pelan gitu kan. Kan kita jadwalkan Zoom ini sampai kiamat ya, pelan-pelan. Iya. Nah, jadi sifat malaikat, sebenarnya malaikat juga nggak kayak gini bersayap gitu, nggak ada. Ini kan apa ya? Jadi ini hanya gambaran aja gitu ya. Sifat malaikat nih, ini dalil-dalilnya banyak. Saya belum cantumkan di sini. Nah, pertama tuh malaikat itu bukan manusia yang dimuliakan. Tadi kalau teman kita Mas Bintang mengatakan ada malaikat terus jadi manusia, saya belum nyambung tuh. Tapi yang jelas malaikat dengan manusia itu berbeda. Malaikat itu tidak berbadan ya. Kalau mau saya kasih dalilnya bisa ya, nanti gampang dicatat. Ini singkat-singkat aja nih. Malaikat itu tidak berbadan. Malaikat itu bukan bangsa kalau di surga dulu sampai sekarang ya, karena pemerintahannya ada di kerajaan itu surga, hanya pemerintahan tunggal yaitu Allah. Nah, malaikat itu hanya kelompok, bukan suatu bangsa. Nah, ini pengetahuan malaikat lebih tinggi daripada manusia. Meskipun tidak maha tahu ya, baik malaikat maupun manusia tidak maha tahu. Malaikat lebih kuat daripada manusia. Nah, walaupun mereka itu tidak maha kuasa. Nah, malaikat ini lebih luhur ya, saya salah tulis, daripada manusia walaupun tidak maha hadir. Jadi dia memiliki kekuatan untuk hadir di satu tempat dengan cepat gitu ya, menampakkan diri dalam wujud tertentu, tetapi dia tidak bisa omnipresent, hadir di mana saja. Misalnya malaikat Gabriel itu ketika menempatkan diri ke lokasi A, ya, pada saat yang bersamaan dia tidak bisa kemana-mana, hanya di situ saja. Itu dulu nih, saya belum selesai bikin materinya.
Jadi ini sifat malaikat ya. Nanti kita bicara tentang kejatuhan malaikat tuh. Nah, kejatuhan malaikat ini ya tadi yang saya sebutkan peristiwa tentang pemberontakan satu malaikat ini Lucifer dan mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Nah, Allah tidak langsung menghukumnya secara langsung, kalau mau langsung dihabisi saat itu, tapi tidak. Kenapa seperti itu? Ya memang Allah cara kerjanya nggak seperti itu. Kalau sudah memberikan ketetapan, malaikat ini kan makhluk kekal juga. Hukum, tapi dia tidak dibunuh gitu, artinya dihilangkan, tapi tetap dibiarkan ada. Cuma tidak lagi di surga, diusir dari surga ya. Nah, disediakan tempat tuh yang namanya tuh neraka itu. Sampai situ dulu lah ya. 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 Jadi kalau kita di Muslim ini, ya malaikat itu dia Allah ciptakan hanya tidak berdasarkan nafsu. Makanya malaikat manusia dikatakan manusia yang makhluk yang sempurna. Kenapa? Manusia dibekalkan akal dan nafsu. Kenapa? Jadi robot dong malaikat. Tunggu. Mengapa manusia bisa? Ya benar dong. Malaikat robot betul. Oh, artinya ke robot sih. Iya, karena nggak ada nafsu kan? Iya. Berarti robot. Ya benar. Nafsu baik saja atau nafsu jahat? Larinya ke robot. Ya nggak apa-apa Rob. Ya betul Pak Edo itu, saya setuju dengan Pak Edo itu. Ya malaikat katakan robot, ya saya setuju. Saya Muslim, saya mengatakan setuju. Jadi manusia dibekalkan akal dan nafsu. Kenapa manusia bisa? Kalau manusia bisa berbuat baik, dia bisa sederajat dengan malaikat, bisa lebih lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Karena kenapa? Manusia itu kondisinya diuji, tapi dia mampu. Nah, malaikat ini tidak ada ujian untuknya. Dia tidak tahu hal-hal yang buruk itu. Dia nggak diberikan kemampuan untuk berbuat buruk. Jadi gitu. Jadi itu bedanya. Kalau umpamanya malaikat bisa terjumus dalam neraka, nah dia bisa mendirikan kerajaan di neraka sana. Pertanyaan balik, dia di neraka itu diberikan hukuman atau diberikan kerajaan? Coba. Apakah neraka itu tempatnya hukuman? Ini kalau mau berdebat itu jangan mendebatkan sesuatu yang tidak esensi itu loh. Yang namanya diusir, dibuang begitu ya. Bukan terus dibebaskan begitu, terus diberi hadiah. Nggak seperti itu. Iblis itu akan diikat dan mengalami hukuman kekal. Jadi nanti, ini kita bicara nanti pada akhir zaman ya, iblis itu akan dibuang, diikat dan dibuang ke lubang yang sangat dalam dan seterusnya. Gitu loh. Dan neraka itu tetap ada untuk penghukuman itu, dan tentu itu akan nanti saya sampaikan ya teknisnya seperti apa. Apakah Allah akan yang mengatur itu semua, tetapi setan suatu saat itu akan diikat. Jadi dihukum juga. Jadi bukan berarti setan tuh senang-senang nungguin makhluk yang bisa disiksa, terus setannya tidak merasa terhukum, bisa menyiksa manusia. Nggak seperti itu. Iblis juga akan dihukum dan para malaikatnya. Tuh domba kecil tuh, dengerin tuh domba tuh. Nah, seperti apa nanti surga itu, neraka itu akan beroperasi sebagai dalam Kristen ada 3 bro, nanti tak terangkan. Ya, sebagai tempat penghukuman itu nanti kita jelaskan. Tetapi baik manusia yang memilih dosa, yang memilih maut, bukan memilih keselamatan, manusia dan iblis itu sebagai penguasa maut juga akan dihukum selama-lamanya. Jadi hukuman ini bukan si iblis itu jadi juru hukum, juru kunci neraka menghukumi manusia, itu nggak seperti itu. Allah pun mampu menguasai neraka itu, dalam arti tidak ada yang lebih besar dari Allah. Neraka itu dibuat gitu kan, seperti apa nanti hukuman itu diberlakukan kepada manusia dan
kepada iblis itu. Nah, jadi secara teknis, secara apa ya, de facto gitu ya, Allah menguasai segala sesuatu, termasuk neraka di bawah genggamannya gitu. Terus yang saya mau tanyakan ini, iblis itu dibuang ke neraka atau ke bumi? Ke neraka dong. Neraka. Kan dia beroperasi di bumi. Dia beroperasi. Pak Edo. Dia melakukan aksinya. Kamu kenal Hades enggak? Hanya apa? Jadi iblis dibuang ke neraka terus melakukan aksinya di bumi gitu. Dia pulang balik dari bumi ke neraka, dari neraka ke bumi gitu. Iya, karena dia roh, dia ada di Hades. Dia ada di dalam neraka. Roh orang-orang mati di sana. Dia berkuasa di situ. Berarti iblis itu sejatinya bukan di bumi ya, di neraka. Jadi di bumi itu hanya manusia tok aja. Iblis hanya pesiar kemari gitu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa itu masuk ke dalam dunia. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, bumi ini dikuasai oleh manusia. Ya, halo. Loh. Ya, halo, Bintang. Aduh, ditutup teleponnya. Gitu ya. Karena dosa satu orang. Ada telepon, maaf ya. Ya, di mute. Nah, seharusnya pertanyaanmu di mana lokasi neraka itu, gitu kan? Nah, sekarang kamu nggak usah pusingin di mana lokasi neraka. Sekarang begini, setelah kamu mau masuk neraka, ya makanya saya nggak pengen kamu masuk neraka, makanya dengerin. Nah, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, kekuasaan iblis pun itu merusak bumi ini, karena seharusnya bumi ini dikuasai oleh manusia, tetapi manusia secara tidak langsung, bahkan secara langsung sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada bumi, makanya bumi ini menjadi rusak. Tetapi Allah tetap menjaganya. Jadi dibatasi. Kekuatan itu tidak merusak bumi secara total. Nah, inilah yang nanti pada akhir zaman itu akan dipulihkan. Bumi yang baru akan didapatkan manusia yang baru. Kerajaan Allah juga dinyatakan di bumi untuk mengembalikan janji Allah, ketetapan Allah kepada Adam bahwa Adam akan menguasai bumi. Nah, Yesus Kristus adalah Adam yang sesungguhnya nantinya. Jadi iblis sekarang sudah menguasai bumi meskipun dibatasi oleh Allah, karena Allah masih mengasihi manusia dan masih mengasihi dunia ini. Dunia ini tidak diserahkan sepenuhnya kepada iblis, tapi di bawah kekuasaannya juga. Karena secara teknis manusia sudah tidak berkuasa karena sudah di bawah kuasa iblis sebagai penguasa maut, penguasa dosa. Tuh. Apalagi? Dan nerakanya sekarang siapa pilih iblis? Siapa pilih malaikat? Enggak, kurang satu. Aku mau nanya satu lagi. Tapi di luar tema mungkin. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lainnya itu mungkin masuk surga itu akan sama-sama tidak kawin, kan sama-sama memuji-muji Yesus gitu ya mungkin. Pertanyaannya apa sih? Maksudnya nggak jelas. Tidak ada di Alkitab itu. Kalau masuk surga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi yang lainnya lah gitu kan. Apa kalau masuk surga itu kerjanya apa? Apa ada kawin-mawin juga? Apa ada kawin-kawin? Oh, tidak ada. Di Alkitab diterangkan tidak kawin-mawin. Cara pandangnya gini Pak Monir gitu. Jangan bayangkan tuh segala sesuatu diukur dari sudut manusia gitu ya. Yang penuh keterbatasan ini seolah-olah tuh surga itu akan selalu subjektif dari manusia gitu. Kalau di kekristenan tidak seperti itu. Jelas ayatnya mengatakan, saya nanti cari, akan hidup seperti malaikat. Ya, jadi ketika mengatakan hidup seperti malaikat kok kita menolak? Aneh gitu. Tadi kalian juga mengatakan malaikat itu sempurna, tidak berdosa, begitu ya. Meskipun Pak Alek mengatakan seperti robot gitu loh. Oh tidak, saya tidak. Bukan.
Kalau bahasa sempurna malaikat, saya tidak begitu setuju karena yang diciptakan sempurna itu hanya manusia. Seperti itu. Derajat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat dan setan, iblis itu semua lebih tinggi manusia. Tapi manusia bisa jadi lebih rendah daripada iblis itu tadi. Ya, benar itu benar. Itu seperti itu. Ada yang bilang bukan maksudnya. Jadi gini Bang Edo. Jadi yang jelas mana manusia itu lebih rendah dari hewan atau lebih tinggi dari malaikat? Bukan makanya saya katakan manusia itu balance. Itu kan kondisi loh. Sebentar, antara balance seimbang dengan kondisional itu dan relatif ini manusia itu sebenarnya seperti apa derajatnya? Manusia seperti apa yang dikatakan lebih rendah dari hewan? Manusia yang berdosa dong, yang melakukan kehendak tidak melakukan kehendak Allah. Adam berarti lebih dari hewan dong. Kok artinya ke Adam? Adam berdosa kan? Jadi gini Adam namanya? Sudah sebagian skenario dari Allah sendiri. Ya jangan gitu dong itu. Aduh, kamu kalau mainnya begitu tuh skenario. Sekarang bicara. Memang dong. Kamu nih gini. Kalau sudah sesuatu ya, kamu jangan membuat sistem di luar sistem. Sudah ada sistem, sudah ada logikanya. Kamu patahkan itu dengan. Makanya nggak ada. Makanya saya bilang di Al-Quran siapa saja dari Bang Edo atau ada teman-teman Muslim yang mau tunjukkan ke saya Adam itu turun ke bumi dengan dosa. Bentar ya. Tadi kamu loh. Di Al-Quran nggak ada. Adam pernah berdosa tidak? Membawa dosa. Adam pernah berdosa tidak? Jadi gini loh Pak Edo, halo. Bentar Pak, Adam pernah berdosa kan? Berarti Adam pernah lebih rendah dari hewan. Gini, Anda saya jelaskan dulu perihal soalnya hubungannya dengan dosa. Jadi gini, ya manusia di saat dia hidup, ya itu hanya mengenal tentang perbuatan jahat hubungannya dengan dosa, perbuatan melanggar perintah Tuhan, ya. Nah disebut manusia itu lebih rendah daripada hewan dan sebagainya. Itu bukan saat dia itu di dunia ini, dia itu saat dia itu meninggal itu akan terlihat dia itu dosanya lebih banyak. Jadi ngomong dosa itu adalah saat manusia sudah mati, bukan saat manusia sudah masih hidup. Ya? Kalau manusia masih hidup, nggak ada manusia yang suci tanpa dosa, nggak pernah berbuat jahat, nggak ada, kan itu kan. Jadi kalau ngomongin manusia itu masih disebut dia itu lebih rendah daripada binatang. Ya kan? Itu dia saat hidup itu tabiatnya lebih banyak berbuat jahatnya, berbuat dosanya daripada berbuat baiknya. Nah, itu nanti setelah manusia itu mati, ya kan, dia akan masuk ke neraka. Nah, seperti itu. Jadi kalau ngomongin dosa dan pahala itu bukan saat manusia itu hidup. Seperti itu. Saat manusia sudah mati. Kalau hidup nggak ada manusia itu berpahala, nggak ada. Manusia berdosa nggak ada. Setelah mati baru pahala dan dosa itu berfungsi, berguna. Sekarang di mana dalilnya? Ya, nggak usah ayat lah ya. Paling tidak petunjuk teologis atau informasi teologis dari atau argumen teologis dari Anda. Adam itu hanya melakukan dosa satu kali dan dipastikan dosanya itu lebih sedikit dari pahalanya. Ya, jadi gini, ya. Adam saat dia di surga, ya surga itu kan nggak boleh ada dosa, nggak boleh intinya kan suci kan, nggak boleh ada satupun. Adam saat di surga itu, saat dia berbuat baik, tersenyum kepada istrinya, dan lain sebagainya, itu nggak ada pahala dia di sana. Dia itu sudah di surga, buat apa pahala? Nggak penting, nggak guna. Dia sudah di surga. Dia, ya kan, jatuh ke dalam bumi, dihukum. Itu karena dia itu melanggar perintah Tuhan. Ya, artinya apa melanggar perintah Tuhan? Seperti manusia sekarang tidak sholat, itu berdosa. Adam juga melanggar perintah Tuhan, tidak boleh memakan buah. Dia langgar, dia memakan. Ya kan? Dia berakibat apa? Berakibat dosa. Dosanya apa? Dilempar ke bumi, dihukumnya itu dilempar ke bumi. Kan berdosanya di surga, Pak. Iya, sebentar dulu. Ya, hukuman terhadap Adam itu adalah dilempar ke bumi. Coba Anda bayangin di surga semua fasilitas ada dan sebagainya. Begitu dilempar bumi, seperti orang Flintstone itu aja lebih baik daripada Flintstone. Ada manusia pertama, dia berpisah jauh dengan istrinya dan sebagainya.
di surga nyaman dan sebagainya, di bumi makan semua nyari sendiri. Itu udah siksaan yang luar biasa Pak, bagi Adam. Itu bukan dikirim ke bumi, itu kan bukan hukuman, itu kan tugas sebagai khalifah. Bukan, itu dia ya, itu cara Tuhan gitu loh, ya kan? Cara Tuhan. Sebentar dulu, Anda dengerin dulu dong. Hukuman dari mana? Orang iblis saja protes kok, kenapa Adam yang dikirim jadi khalifah? Anda dengerin dulu, ya kan? Cara Tuhan untuk membuat Adam itu menjadi pemimpin di bumi dengan cara dihukum seperti itu. Kan seperti itu. Adam kalau tidak dihukum, dia nggak akan mau turun ke bumi. Keadilannya mana? Adam akan protes loh. Tuhan, aku enak-enak di surga nggak bersalah. Kok kamu jatuhkan ke bumi ngapain? Dia akan protes. Karena Adam, ya kan, dia melanggar perintah Tuhan. Kan? Dia berdosa. Dihukum ke bumi itu neraka bagi si Adam karena sangat tersiksa. Bahasa neraka itu adalah sangat tersiksa ya. Dia di bumi itu dia sangat tersiksa. Nah, setelah dia dihukum di bumi itu, omongan Tuhan tadi ya akan menjadikan Adam itu pemimpin. Ya memang setelah dia itu di bumi, jadi penghukuman itu adalah proses. Seperti itu. Proses agar si Adam itu menjadi pemimpin akhirnya. Oke. Kalau dia tidak dihukum nggak bisa namanya proses itu. Dia milih di surga. Saya sebentar, saya tanggapi dulu. Saya menemukan loncat-loncat logikanya nih. Berbeda-beda dengan yang kemarin kami dengar. Jadi gini ya. Kalau kemarin yang kami dengarkan, sebagai khalifah memang saatnya akan dikirim ke bumi ya. Sekarang Pak Alex mengatakan itu sebagai hukuman. Saya dulu juga pernah mendengar hal ini sebagai hukuman. Pertanyaannya sebenarnya banyak ya. Misalnya begini. Diberikan tugas sebagai penguasa dan iblis pun protes gitu, harusnya aku yang dipenguasa gitu kan, berarti itu kan bukan hukuman sebenarnya, itu anugerah. Terus seharusnya logikanya Adam juga akan menyerahkan itu gitu kan, silahkan kalau Adam tahu itu anugerah gitu kan. Adam kan memang harusnya tahu itu sebagai Adam tidak dalam cerita terkait ceritanya Pak Alex tadi. Berarti Adam lebih memilih di surga kira-kira seperti itu. Dan ketika dia berbuat dosa, dia dihukum ke bumi dan setelah itu menjadi cara untuk Allah untuk menjadikan Adam itu penguasa. Ya. Jadi saya nggak menemukan logika yang nyambung. Berarti ini iblis tuh kurang kerjaan protes di surga. Seharusnya dia bersyukur dong, orang bumi itu tempat hukuman. Kenapa dia protes terhadap gelar kepenguasaannya si Adam? Kan disuruh sujud tuh nggak mau tuh di Al-Baqarah itu kan disuruh sujud. Nah di sini ada gap ya logikanya ya antara logika yang cerita dari Pak Alex dengan yang kondisi yang Adam iblis suruh sujud gitu. Iblisnya bodoh gitu kan, dan kurang kerjaan gara-gara iblis bodoh, iblisnya jadi dihukum juga karena tidak taat. Halo Pak Edo. Ya. Saya kan pernah sering bicara entah di CIA ini ataupun di WA group, berbagai WA group kan, bahwa kalau di Islam itu ya kuncinya itu adalah kenikmatan kedagingan. Kan Anda sering mendengar bahasa itu dari mulut saya. Kan itu kan di surga. Ya. Nah, Adam di surga itu mendapatkan kenikmatan jasmani kedagingan itu kan luar biasa, seperti impian kami besok. Kan itu kan. Nah, saat dia dijatuhkan kepada hukuman di bumi ya, itu sangat menderita sekali. Nah di sana skenario daripada Tuhan dia itu Allah ya kan, memang sengaja membuat skenario seperti itu untuk membuat si Adam itu menjadi penguasa di bumi. Kan sebelumnya itu kan semua dikuasai oleh iblis, ya kan? Semua jin, itu kan semua jin, ya kan? Saya nggak ngerti tepatnya lah, jin iblis itulah, saya nggak begitu paham tepatnya ya. Nah, itu kan dikuasai oleh si iblis, ya kan? Si iblis saat dia itu di surga, ya, dia disuruh sujud bukan menyembah, ya, disuruh sujud Adam, dia tuh nggak mau. Artinya bukan soal sujudnya, tapi soal tidak taat perintah itu tadi. Seperti Adam juga tidak taat perintah.
untuk tidak memakan buah, tapi dia malah melanggar. Iblis juga sama, dia tidak taat perintah, ya. Dia akhirnya si iblis itu kan minta waktu agar diberi umur panjang dan sebagainya untuk membuat manusia ini nanti jadi pengikutnya di neraka. Kan itu. Nah, makanya si iblis itu dia tahu bahwa Adam itu akan menjadi penguasa nanti di bumi. Kan seperti itu. Dia tahu bahwa si Adam akan jadi penguasanya nanti di bumi. Makanya dia, si iblis itu meminta waktu kepada Tuhan, umur yang panjang untuk mengajak banyak manusia jadi pengikutnya nanti di neraka, disiksa oleh malaikat. Yang tadi pembicaraan saya dengan domba tadi. Nah, seperti itu. Skenario-nya Tuhan itu seperti itu menurut Islam. Kalau salah, monggo yang muslim lainnya silahkan mengkoreksi kalau salah. Enggak, Bapak merupakan isi omongan dari iblis itu yang merasa lebih sempurna dari manusia. Kenapa manusia kok diberikan kepenguasaan gitu loh. Kan ceritanya itu iblis nggak terima karena merasa loh ini manusia mau saling membunuh segala macam, kok Allah berikan kekuasaan seperti ini. Bukan masalah tunduk ya, saya tahu itu ya. Tapi gini, apakah isi omongan iblis itu iblis bodoh atau bagaimana? Silakan dijawab, jangan diabaikan dong. Iblis itu cerdas. Jadi gini, Abang. Maksud omongan iblis itu apa? Jadi gini, Bang Domba. Maksud omongan iblis itu kan sebelum Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini memang sudah ada penghuninya yaitu jin. Memang sudah ada penghuninya. Makanya sebelum Allah menciptakan Adam ke bumi, malaikat Allah sudah perintahkan untuk membersihkan bumi ini dari penghuni jin-jin pemberontak itu, dan sebagiannya dibuang di laut dan sebagiannya kan dibuang ke hutan, ke gunung-gunung. Makanya Allah menciptakan khalifah di bumi ini yaitu manusia, yaitu Adam. Nah, sekarang ketika Allah menciptakan khalifah itu Adam, bukan hanya iblis yang memprotes kalau masalah itu, malaikat juga, seluruh malaikat menanyakan. Loh, malaikat kan nggak punya nafsu, kok bisa protes gimana? Dia emangnya protes itu nafsu? Dia kan protes, dia kan lihat, dia kan melihat. Yang namanya protes itu sambil marah, Mas. Masa protes sambil senyum-senyum? Enggak. Sore saya protes, terima kasih ya Allah, saya protes begitu. Maksudnya dia menanyakan protes itu konotasinya negatif. Itu tanya bukan protes. Ya, saya paham, Bang. Dengar dulu. Dia menanyakan ke Allah, ya Allah, kenapa kau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, sementara kau tahu khalifah yang kau buat mereka hanya merusak bumi. Nah, makanya Allah ini mengatakan kepada para malaikat itu, sesungguhnya apa yang ku tahu kalian tidak mengetahuinya. Makanya Allah mengatakan itu. Nah, bukan itu yang menjadi bumerang Allah mengutuk iblis, bukan itu. Tapi ketika malaikat-malaikat itu diperintahkan sujud kepada Adam, lalu iblis ini nggak mau sujud karena dia sombong. Itu maksudnya. Dan dia meminta Allah, dia bilang kalau dia lebih tinggi, maksudnya dia tercipta dari api, sedangkan manusia hanya dari tanah, kan gitu. Jadi itu yang jadi bukan masalah. Jadi yang jadi hukuman untuk iblis itu bukan masalah protes itu. Untuk protes itu seluruh malaikat menanyakan. Bukan protes tapi menanyakan. Ketika ya iblis tidak mau bersujud, apalagi apa perkataan iblis, coba? Nah, iblis katakan bahwa dia diciptakan dari cahaya. Emang kenapa? Dari api. Itu di mana ya, Al-Baqarah ya? Ya. Emang kenapa? Kenapa, Bang? Aneh ya. Aku bingung jin diciptakan di mana? Di surga apa di bumi? Makanya tadi mereka bilang di mana, di surga. Sekarang ternyata udah ada yang di surga, di bumi ya. Terus yang memberontak itu yang di surga apa yang di bumi yang nggak mau sujud? Oh, jadi gini loh, Pak Edo. Ya. Apa maksudnya pertanyaan kalian ini? Saya nggak ngerti. Kalian Allah menciptakan jin di mana? Allah menciptakan jin di mana? Allah menciptakan jin.
jin itu awalnya adalah penduduk bumi yang pertama. Makanya bukan di surga. Aku bingung, bro. Maksud kamu yang bikin bingung saya, kamu ini nggak masuk gitu. Ini kayak Pak Erben ini, ya kan? Ini bukan nggak masuk akal. Malaikat diciptakan di mana? Enggak. Malaikat diciptakan di mana? Jadi gini loh, Dom. Ya. Kita nggak tahu malaikat tanya, jin diciptakan di mana? Dom, lu sama gua aja, Dom. Alek, Dom. Iya. Ente kan bertanya, malaikat dan jin diciptakan di mana? Ya kan? Kalau manusia kan tadi diciptakan di surga dari tanah. Ya kan, tanah itu dari bumi. Ya, sepemahaman saya itu dari bumi. Sepemahaman saya. Enggak, benar. Ya, ente kan bertanya. Ente kan bertanya. Pertanyaan Pak Domba ini seperti ini, Dom. Pertanyaan kamu ini, Dom, seperti kamu menanyakan hal yang saya nggak di situ loh. Itu hal yang esensinya beda, yang gaib. Iya, aku tanya. Tanyain malaikat dan jin diciptakan. Malaikat diciptakan di mana? Jin diciptakan di mana? Manusia diciptakan di mana? Udah, itu aja jawablah. Kalau kamu menanyakan apa yang tak tertulis, kamu tanyakan ke Tuhan aja. Loh, berarti jin gak tahu ya diciptakan di mana? Dom. Ya. Kalau domba sedang sama saya, jangan dipotong dong, Bung Fandi. Iya. Silakan. Anda kalau dengan siapa saja. Satu. Ya kan? Nah, apa yang disampaikan Bung Fandi tadi benar, Dom. Ya, saya dalam hal ini Alek ya. Bung Fandi saya rasa juga sama tadi barusan mengatakan. Ya, tidak disebutkan di dalam Quran ataupun hadis setahu saya. Jin ataupun malaikat itu diciptakannya di surga atau di bumi atau di tempat lain. Saya tidak tahu. Itu kan. Setahu saya, jin itu sebelum manusia diciptakan, maksudnya diciptakan di surga, itu jin itu sudah ada, di bumi itu sudah ada, di surga juga. Jadi dulu itu jin itu bisa pindah-pindah ke surga, ke bumi, surga, bumi. Itu jin masih bisa. Ini saya nggak memperdebatkan jin, setan, iblis ya. Itu sama lah katakan, saya nggak tahu tepatnya. Ya, nah jin itu tadi dulu ya sebelum manusia itu diciptakan, Adam diciptakan, ataupun saat Adam itu masih di surga, jin itu bisa keluar masuk surga neraka. Dan itu. Nah, baru setelah si Adam itu dia turun kemana, ke bumi. Fungsinya jin ini sekarang untuk mencari teman untuk nanti penghuni neraka nanti. Seperti itu. Anda kan hanya bertanya di mana letak penciptaan jin dan malaikat, atau saya jawab saya tidak tahu. Karena setahu saya tidak disebutkan di Quran ataupun hadis. Seperti itu. Aku tak boleh Quran dulu Al-Baqarah 30. Bentar ya. Bahas Al-Baqarah 30. Golek ya apa, Dom? Apa 30 menyam? Dom, boleh ayat. Mudeng, maksudnya Munir. Kamu? Iya, kamu. Mau ayat buka boleh dah. Ya maksudnya mau menyampaikan apa? Ya iya makanya. Jadi gini ya. Jadi ada. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguh aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Inilah yang ditanyakan oleh Bro Edo tadi. Apa? Malaikat tahu bahwa manusia akan membuat kerusakan. Coba terus lanjutin. Makanya abang ini terus. Nanti tak cari ayatnya tentang jin ya. Enggak usah di situ aja, ayat berapa tadi? Ya. Al-Baqarah 30.
Yang ditanyakan coba dari itu. dari 28 dulu. Dari 28 sampai 35. Coba. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Ini ngomong sopo gak? Lalu dia menghidupkan kamu, gak ngerti siapa dimatikan, dihidupkan lagi. Kemudian dia mematikan kamu loh, dimatikan lagi. Lalu dia menghidupkan kamu 2 kali. Kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Ya, mati hidup. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha pengetahui dari segala sesuatu. Tahu 7 langit, 1 langit itu berapa tahun? Nanti tak terangkan kalau mau tak terangkan. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman, Pak Dom, Pak, jangan buka ayat Al-Jin, Pak Dom. Enggak, biarin itu Al-Jin. aja dulu. Lanjutin sampai ayat 35-nya. ucap pesel gantian dong. Dan ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa yang engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Malaikat ini pintar, ngerti toh. Dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Padahal tahu. Kecuali dia nggak Itu tahu. Allah yang mengatakan. Ya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Oh, di sini Adam ya diajarin Allah untuk menamai benda-benda. Berarti nama benda-benda ini Allah yang mengajarkan. Semuanya kepada dia. Perlihatkanlah kepada para malaikat seraya firman. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Capek guru. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Capek gantian dong. Capek bro, kau lah yang ganti. Enggak, supaya otak bang. Kau Quranmu nggak mau kau baca. Enggak, kau dari dulu kau suruh baca gitu kau nggak pernah. Dia Allah berfirman, wahai Adam, kau jangan malas-malas baca, ini Quranmu bro. Gue gak ngimanin ini. Jadi kalau hari-hari baca Quran. Ya, kau makanya kau baca. Aku pengen tahu kau baca Quran. Kau gak pernah baca Quran. Saya konsepnya lagi ngajarin murid saya. Salah lah, banyak kali omong. Beritakanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, itu tadi Allah ngomong kepada Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ini iblis aslinya jin. Karena dia menolak dikatakan iblis ya. Iblis dia menolak. Kau nggak ada. Berarti Allah menciptakan iblis. Kau tuh udah diterangkan iblis ini jin karena dia menolak sujud katakan iblis. Kau pun maka mereka pun mana ada iblis itu malaikat. Kau pun aneh. Selesaikan dulu ini. Iblis malaikat apa jin? Sudah baca nggak ngerti lagi. Azazil jin yang membangkang belum. Nah, tuh jin yang membangkang. Kau ngomong sembarangan. Jin yang dulu namanya Azazil. Dari yang dikatakan jin itu makhluk gaib. Nir, ajar Nir. Kasih ayatnya Nir. Iya, dulu sebelum membangkang namanya Azazil. Setelah dia terkufir, barulah Allah golongan jin apa golongan malaikat gitu aja. Nanti tak pecahkan semua. Pastikan dulu. Iblis ini golongannya jin apa golongan malaikat? Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, berarti berbeda. Bukan gitu Pak Munir. Bukan. Balik jawab. Iblis ini golongan jin apa golongan malaikat? Saya setuju sama Fandi, malaikat. Oke ya. Tak kunci ya malaikat ya, nanti tak ambil ayatnya. Ya. Munir apa Munir? Malaikat. Ya Allah alam. Walah ya Iya dong. Lanjut. Katanya jagoanmu Pak Munir, Allah alam dong.
Bukan, Munirku boloku, jadi aku menghormati lah. Masa boloku Nah, paling katanya jawab. keluarin ayat. Ini nggak mau. Ente Domba tadi ngomong katanya, ayo Munir keluarin ayat. Ente Domba ngomong gitu ke Pak Munir. Dia nggak Sekarang mau. aku alam. Lah iyo, baru Munir ini kena Munir. Oh, saya nggak bener Munir atau apakmu? Ya Munir, aku jaluk ayat gak ditokno ayat deh. Ya memang saya memang ra ono kalau ente njaluk Munir ayat. Engkau tak ditokno ayat deh. Ia menolak dan menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. 35 ayo tak baca. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana untuk kamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Udah, 35 capek aku bro. Apa akhirnya? Kau baca aku sampai 35, kau nggak kasih pemandangan. Kentutlah kau, capek aku baca. Oke ya, saya carikan sekarang jin ya. Kalian ngomong malaikat. Aduh. Penjelasan yang mau Fandi berikan apa itu? Fandi itu nyuruh Domba baca sampai 35, ente diem aja habis itu. Maksudnya gimana itu Fandi itu? Bro, aku baca ayat 30. Fandi suruh aku baca ayat 35 supaya paham, tapi saya nggak paham. Betul, gue belain lu. Gue belain lu ini. Gua belain lu. Yang nyuruh baca 35 siapa? Fandi, makanya gua tanyain Fandi. Fandi lu nyuruh Domba baca banyak-banyak gitu, penjelasan lu apa? Ya, sama lu kerupuk nih. Saya mau jelasin kalau itu dia malaikat yang mengatakan yang membangkang itu bukan jin tapi malaikat. Itu aja. Di mana ada membangkang itu jin? Ada malaikat kok. Kau ngomong malaikat. Gak ada yang aku baca itu malaikat. Allah dari tadi bicara itu dengan malaikat dan Adam aja. Hanya bicara dengan malaikat. Mana ada jin di situ? Iblis, gak ada ngomong sama malaikat. Iblis. Tunjukkan ayatnya. Iya, iblis itu malaikat yang jadi yang jadi iblis. Di situ awalnya hanya malaikat semua itu. Mana ada jin di situ? Selama aku baca nggak ada tulisan malaikat, adanya iblis sama Adam. Aku zamanku dulu toh Domba. Sebelum aku usia sekarang, aku zamanku umur 20-an toh Dom. Aku tuh sering ngomongin sama temanku, kowe asu. Ya. Karena saya jengkel terhadap orang itu, kowe asu. Oke. Aku tanya ya boleh ya? Tanya Pak siapa ini? Sebentar Pak Munir. Itu ayat 31-nya itu apa itu kalau bukan bicara tentang ditunjukkan ke malaikat Allah. Dari tadi kan Allah bicara ke malaikat saja. Iblis itu dari golongan jin apa dari golongan malaikat Pak Lek? Enggak, saya patokannya gini loh Pak Munir ya. Ya saya patokannya gini loh, karena kan disebutkan kan di sana apa namanya iblis diciptakan dari malaikat diciptakan dari cahaya, ya kan? Terus si iblis diciptakan dari api. Sementara yang disuruh nunduk itu adalah si iblis, ya kan? Yang disuruh nunduk si iblis. Nah, terus habis itu ini saya pernah diskusikan ini juga dulu dengan siapa ya di CIA juga. Nah, ya, jadi bahasa pemahaman bahasa pemahaman api dan cahaya itu sama. Maksudnya sama di sini adalah api itu mengeluarkan cahaya. Jadi artinya di sana itu apa? Cahaya di sana sama-sama malaikat. Makanya saya tadi setuju dengan yang disampaikan Fandi bahwa sesuai ayat itu iblis itu adalah maksudnya adalah malaikat. Makanya saya tadi Makanya aku tadi ngomong sama Domba. Saat umurku 20, saya sesama manusia teman saya tak bilangin asu, anjing. Apa dia binatang? Kan tidak, itu adalah ya kan? Umpatan panggilan saya ke dia karena saya jengkel kepada dia, katakan tidak taat kepada saya. Kan seperti itu. Itu kan similar. Enggak Bang, kalau kata ini Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50 itu adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Wah mantap boloku.
Iya mendurhaka. Tambahi kopimu 2 sendok, Munir. Cek kental. Masuk. Iya. Memang malaikat dari golongan jin gitu kan. Bukan dari golongan malaikat. Karena malaikat itu Iblis, malaikat dari golongan jin. Wah, iblis golongan jin. Iya, bukan dari golongan malaikat gitu. Iblis itu. Ya bukan, artinya ini kan sama artinya yang disampaikan Pak Munir dengan yang saya sampaikan. Artinya di sana itu hanya ada 2 sosok saja. Ya kan? Antara manusia dengan jin ataupun malaikat ataupun iblis. Keliru. Ya, Jadi gini. Iblis golongan jin karena tidak sujud dikatakan iblis. Bener Munir? Iya. Betul. Oh, kopiku kental kan? Kental. Jadi benar maksud Pak Munir juga. Jadi gini, maksudnya karena kenapa iblis dikatakan dari golongan jin? Karena golongan jin ini adalah golongan pemberontak, sementara iblis juga melakukan hal yang pembangkangan juga kepada Allah. Makanya dikatakanlah itulah satu golongan mereka, gitu. Jadi kalau kita satukan juga itu tidak bisa, karena iblis dengan jin itu beda. Karena jin itu awalnya juga adalah khalifah di bumi ini yang melakukan kerusakan di bumi ini sebelum ada khalifah manusia, sebelum diciptakan Adam. Jadi iblis itu dimusnahkan lalu digantikan Adam. Nama komunitasnya jin, nama pribadinya iblis, nama sifatnya. Iya, nama komunitasnya gitu. Ya gitu masuk itu. Tapi kalau kita sama Jadi misalkan Anda bilang jin itu adalah dari para malaikat, artinya sama dengan Kristen juga. Bahwa jin itu adalah malaikat yang membangkang katanya. Kalau jin malaikat yang membangkang itu bukan. Karena jin dengan malaikat beda. Iblis kalau Azazil, lalu jadi iblis ini dan nama gelar. Sebenarnya iblis ini adalah nama gelar dari malaikat yang membangkang itu. Membingungkan, beda-beda keterangannya. Iya betul, membingungkan. Karena gini menurut saya Pak Edo. Ya, Enggak mau bantah aja tadi karena sama-sama muslim kan. Ini aja. Bukan, kalau kita itu mempelajari, ya kan, kita mengkaji, ya kan, itu kan mengkaji itu biasa saja seperti itu, nggak ada menang kalah. Gini loh Pak Alek. Juga keterbatasan masing-masing. Masalahnya gitu loh Pak. Ini sendok. Gini Pak, jangan langsung dikaburkan dengan menggampangkan, nggak bisa. Karena ini hal yang salah satu yang sangat penting dari tadi sore saya katakan ya. Karena ini bicara tentang musuh manusia, musuh Allah bahkan. Masa gini ya? Kalau di dalam iman kami udah jelas tadi yang menjelaskan bahwa hanya ada 2 golongan, yaitu manusia dengan malaikat. Ada malaikat yang jahat yang dinamakan iblis lah dan sebagainya. Ada malaikat yang baik yang memang saat ini masih setia kepada Tuhan gitu. Nah, kalau dari cerita narasi Islam tadi yang dijelaskan ya, seolah gini, semua makhluk itu yang berdosa itu semuanya itu bisa bertobat gitu. Bisa bertobat. Ya bisa. Ya, terus ngapain ada neraka gitu loh? Ya bisa. Jawabannya bisa. Jin itu bisa bertobat juga. Ada jin yang tidak bertobat? Ada. Dari mana saya tahu? Coba Anda tanya ke saya. Dari mana saya tahu? Ya? Coba. Nggak tahu. Hah? Dari mana tahu? Ya kan aku mewakili gitu ya. Lanjut. Nah, saya itu kan YouTuber, nggak cuma YouTuber agama, ya kan? Saya itu YouTuber tentang klenik-klenik, ya kan? Ada banyak di sana seputar misteri. Nah, di sana dari video YouTube itu terlihat bahwa genderuwo itu bisa masuk Islam bertobat. Kuntilanak bisa masuk Islam. Dan berbagai macam jin atau setan, aku nggak ngerti tepatnya namanya itulah. Tuyul juga, dia juga masuk Islam juga. Artinya apa? Bertobat. Nah itu, saya rasa itu kan tadi yang Anda tanyakan. Yang mentobatkan siapa itu? Yang bertobatkan manusia. Sebentar dulu, ya. Yang mentobatkan di sana adalah manusia menobatkan jin itu untuk masuk Islam, satu. Yang kedua, sesama jin juga bisa menobatkan antar golongan mereka yang sudah Islam menobatkan jin yang masih non-Islam. Seperti itu. Menobatkan manusia bisa jin.
Gimana? Jin Bisa. yang baik menobatkan Bisa. manusia. Ah, ini beda sama Gimana? Mas Fandi tadi. Apa? Sorry, apa? Jin yang baik, yang udah tobat tuh bisa mentobatkan manusia nggak? Saya belum pernah lihat di YouTube. Setahu saya kalau manusia, ya, manusia menobatkan jin, itu bisa. Jin itu maksudnya itu setan apa gendruwo, pocong itu tadi ya, itu bisa. Itu. Tapi kalau sebaliknya, yang Anda tanya sebaliknya, saya belum tahu. Jin berbuat pahala juga berbuat pahala untuk sesama jin. Nah, ngomongin pahala itu bila dia sudah Islam. Bila dia sudah Islam, ya, itu baru ngomongin perbuatan baiknya akan menghasilkan pahala dan sebagainya. Bila dia masih belum Islam, tahjim manusia, tidak usah ngomongin pahala karena perbuatan baikmu itu tidak akan ditimbang, hanya akan jadi debu saja. Nggak akan ditimbang gitu. Makanya surganya Islam itu bukan hanya berisi manusia saja, tapi juga jin-jin yang Islam yang layak masuk surga. Dan kondisi dia di sana, jin tersebut dan manusia, ya, itu memasuki surga sesuai tingkatan amal ibadahnya masing-masing, pahalanya masing-masing. Seperti itu. Apalagi? Jadi jelas Bang ya, masalah ini dikelirkan dulu Bang, bahwa iblis itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat Bang. Berarti bumi dikuasai itu bentuk hukuman manusia ya, bentuk hukuman Allah ke manusia ya. Jadi bumi ini tempat hukuman ya. Ya, bagi Adam ya. Nah, tadi kan saya kan mengatakan toh, surga itu kan kenikmatan daging. Katakan sekarang lah manusia, Bill Gates itulah yang kaya raya, nah seperti itu. Bila dia tidur di rumah miskin, janda miskin, rumah gede gitu, apa dia nyaman? Itu masih di dunia. Orang yang paling kaya, katakan menuju tidur sehari saja di orang yang paling miskin. Dia nggak akan nyaman. Begitu juga Adam. Dia tujuan tuh Allah menciptakan manusia untuk apa, Pak? Dia untuk menjadi pemimpin di dunia. Loh kan dihukum di dunia, kok jadi pemimpin? Loh, memang pemimpin itu semuanya enak. Ya kan? Berarti mengikuti logikanya si domba kecil tadi, manusia iblis di surga itu yang mohon kerajaan kalian menertawakan, kita tertawakan balik. Allah menciptakan manusia kenapa untuk dihukum di bumi? Domba kecil mengatakan kerajaan di neraka aja Anda bantah kok. Bukan gini, ketika domba kecil ketika domba kecil mengatakan bahwa di iblis itu kayak malaikat yang dibuang ke neraka, meskipun ada yang diikat ya, jadi malaikat itu sebenarnya ada yang dibuang ke bumi dan ada yang dibuang ke neraka, diikat sekarang. Nah itu tadi bagaimana ketika domba tidak mengatakan seperti itu. Dulu jangan mengalihkan dong. Saya lagi membahas begini. Tadi ketika domba kecil mengatakan, oh nanti di sini malaikat tuh berkuasa, kalian menertawakan. Sekarang bicara gitu, iblis di neraka berkuasa. Iya, kalian menertawakan kan. Sekarang logikanya sama. Kalian mengatakan Adam itu diciptakan untuk dihukum di dunia, meskipun di dunia menjadi penguasa. Enggak Bang, enggak ada dalilnya tuh Bang, enggak ada dalilnya Bang. Pak Alek ngomong begitu enggak ada dalilnya, bagaimana sih? Manusia diciptakan ke dunia untuk dihukum itu enggak ada dalilnya. Loh kok bertentangan dengan Pak Alek? Saya bukannya mau ngadu. Loh, itu Pak Munir. Untuk jadi pemimpin, kita ini pemimpin semua ini. Saya juga pemimpin. Saya tidak mengatakan manusia untuk dihukum. Ya. Pak Alek jangan ditarik kata-katanya tadi Pak Alek. Itu neraka bagi manusia. Iya, Pak Alek ngomong begitu. Saya ulangin ya kan. Nah, revisi Adam kan diskusi, kalau kalah menang saya kalah, selesai. Ya kan? Santai saja, kan gitu kan? Aku mau kopi. Nah, ya kan? Tarik menarik itu biasa aja bro, ya kan? Bang saya juga wawasan saya terbatas kok. Nah, saya mengatakan, ya kan? Adam turun ke dunia itu karena bentuk penghukuman. Ya, kenapa kok dihukum? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Bukan Bang. Sebentar dulu, Pak Munir, kalau saya ngomong Anda jangan memotong dong. Lanjut. Wah, Anda itu. Sorry. Aja yang cerita lah, saya tak diem aja, saya juga diem kok. Ya lanjut. Nah, si Adam itu surga kan itu kan tempat suci kan, nggak boleh ada dosa kan. Dosa itu salah satunya kan melanggar perintah Tuhan, ya kan, melanggar
tidak taat kepada Tuhan. Ya kan? Nah, ada dosa itu, ada perbuatan yang dilanggar, tidak boleh ada di surga. Makanya diturunkan ke bumi. Itu apa namanya? Namanya apa kalau bukan penghukuman? Bukan, Bang. Nah, itu sebentar Bukan, dulu. Ente diem dulu dong. Ya, supaya nggak salah paham Lanjut aja. masih. Aduh, lanjut masih ngomong aja nih Pak Munir nih. Nir, dicatat nanti baru ngomong. Nggak salah paham aja, Bang. Iya, Ada- kok kita kurangi loh. Ya nanti Anda Sabar nanti sih, Pak sabar sih. Munir. Iya, ya, lanjut. Lanjut meneh. Ya. Motong lagi nggak Anda nih? Ya, lanjut. Nah, si apa namanya? Si Adam ya, yang begitu nikmat di surga dengan kedagingannya, kenikmatan daging, makan, minum dan sebagainya. Begitu dia ada di bumi, dia menjadi merasa tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya. Kedagingannya itu tidak enak. Itu apa namanya kalau bukan penghukuman? Apa ada ayatnya di sana penghukuman? Ya enggak ada. Ya, yang ada di sana adalah apa namanya? Menjadikan khilafah, menjadikan Adam itu sebagai pemimpin di muka bumi. Kan seperti itu, karena nanti akan manusia-manusia ini yang akan menjadi pemimpin, penguasa daripada bumi ini. Bukan jin yang sebelumnya dikuasai oleh jin. Saya rasa sementara itu dulu. Monggo Pak Munir. Ya, sebetulnya bukan karena dihukum Nabi Adam itu. Karena apa? Memang itu sudah janji Allah ingin menetapkan Adam itu di bumi. Jadi walaupun Adam itu nggak makan buah, tetap aja diturunkan gitu. Kalau hukuman manusia diturunkan ke dunia itu untuk dihukum, bukan gitu. Kalau ayatnya memang nggak ada, tapi ayat yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman itu ada gitu. Ini bukan dalam bentuk hukuman ya. Berarti nggak adil dong Allah, karena anaknya Adam itu harusnya layak di surga, kenapa jadinya di bumi? Kan nggak berdosa anaknya Adam pas dilahirkan. Itu pernah saya bahas juga itu dulu dengan siapa ya di CIA itu kan, anaknya Adam dan sebagainya. Perlu Anda ketahui nih ya kan, di surga Adam itu nggak pernah punya anak. Ya, di surga ketika di bumi, dengerin dulu dong. Ketika di bumi, Pak. Iya, sebentar dulu. Di surga ada makan, tapi nggak pernah BAB. Kenapa saya tahu? Makan minum di sana keringat akan berubah menjadi keringat yang wangi. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan tadi menikah itu tadi. Nah, bisa minum. Nah, si Adam. Sorry, dilanjut dulu, ini saya masih belum fokus ini. Ya. Saya ada urusan ini. Ya. Gini loh Pak Munir. Jadi Adam itu kalau ngikutin tadi ya logikanya Pak Alex itu dihukum, bumi ini hukuman demi melancarkan cara Allah supaya bumi ini ada penguasanya gitu ya. Ini kan kayak Adam kena prank, dibohongin Tuhan gitu, dipaksa gitu. Kenapa nggak pakai cara yang dewasa? Adam ya, kamu nanti akan menjadi penguasa gitu kan, kamu nggak perlu berdosa gitu. Kenapa harus pakai cara itu gitu? Bahasa Anda bagus Pak Edo, kena prank, tapi ya bebas saja sih, Anda juga bicara kan bebas saja, ya kan? Tapi yang perlu Anda ketahui, ya kan? Apa Anda akan protes? Jangan dipotong dulu Pak Alex. Ya kan dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Cuma itu nggak memperhatikan apa? Nah, Anda yang motong saya ini jadi saya lupa. Apa tadi ya? Nah, apa tadi ya lupa dah. Kucing lewat. Jadi gini, apa ya, kami menangkap kok kayak nggak ada tujuan yang pasti. Orang bumi ini kan udah rusak oleh jin-jin yang tadi. Kenapa manusia di sini? Kenapa manusia nggak di surga aja? Terus menjadi penguasa.
Tapi manusia juga kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Terus narasi apa yang ingin dibangun dari Allah yang maha kasih, maha sempurna? Oh jadi kayak serba berantakan, kekacauan gitu loh. Mana suasana yang ini yang ilahi itu kan. Buminya sudah rusak, manusia juga dipaksa menjadi pemimpin di sini loh. Ya ngapain menjadi pemimpin di sini? Gitu loh. Kalau sudah diampuni di surga, ngapain dihukum? Loh. Ya. Adam itu diampuni dosanya bukan saat dia di surga. Loh, ayatnya itu Pak, kan dia mengucap menerima tobat, setelah itu diampuni dan dikirim ke surga, ke bumi Pak. Al-Baqarah yang tadi belum makasih sebut bacakan. Gimana coba? Setahu saya Adam ya itu dia itu memohon ampun itu saat dia di bumi, memohon ampun saat dia sudah dijatuhi hukuman di bumi. Setahu saya seperti itu. Coba Domba Kecil tampilkan. Al-Baqarah tadi Allah menerima kata-kata taubatnya gitu kan. Coba. Bagaimana bahasanya kalau itu bisa di surga? Dom, ayo Dom, siapa tahu jadi hafiz Quran Dom. Ini ya, saya masih melihat. Sebentar, apa itu? Bagaimana nalarnya? Ini masih nunggu domba ya, sembari nunggu ya. Sembari nunggu domba ya. Bagaimana nalarnya? Dia meminta maaf, lah wong masih sama-sama enak di surga. Ya kan? Ya karena dosanya di surga. Lah iya, ya kan? Dia di surga meminta maaf habis itu, terus habis itu dia diturunkan di bumi. Apakah seperti itu? Pemikiran saya tidak seperti itu. Dia kalau dia meminta maaf, untuk apa dia meminta maaf? Dia masih sama-sama di surga kok. Jangan ikuti pemikiran Bapak dong. Loh lah, kan kita bicara nalar. Makanya kita tunggu aja Domba Kecil itu menyajikan ayat katanya. Kalau nggak ada ayatnya bahwa Nabi Adam itu diturunkan untuk dihukum, itu jangan dibilang dihukum Bang. Loh, saya tadi mengatakan tidak apa namanya? Saya mengatakan tidak ada ayatnya dihukum di dunia. Saya mengatakan tadi, makanya Anda perhatikan dong omongan saya dong. Kan? Saya mengatakan Adam dihukum di dunia itu karena bentuk penghukuman. Kan itu. Saya tadi mengatakan dengan jelas nggak ada ayatnya, yang ada ayatnya Adam menjadi khalifah di bumi. Nah, betul. Mantap. Nah iya, lihat dari tadi sudah mengatakan gitu. Bagaimana Anda bolak-balik lagi? Pak, itu berdosanya itu di surga, Pak. Ya, betul. Meminta maafnya itu loh. Dan setahu saya ada meminta maafnya itu saat dia di bumi, sudah dihukum di bumi. Coba Anda menyuguhkan Domba Kecil memberikan ayat, coba mana? Kita pelajari saja, nggak masalah. Saya juga miskin ilmu kok. Nah, yang Anda sampaikan entah Anda bukan Muslim, tapi kalau memang kebenaran ya saya terima seperti siapa dulu? Fakduran ya, dia memberikan data kepada saya di surga itu nanti bisa memiliki anak. Sebelum saya nggak tahu ternyata. Ini Pak, benar. Ya, soal Al-Baqarah 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia itu Tuhan menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ayat 38, kami berfirman, turunlah kamu dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk padamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut. Nah, jadi diampuni dulu baru turun. Betul. Gitu. Nah, ya, jadi kenapa sudah diampuni di surga? Ayat-ayat berapa tadi? Coba nanti saya pelajari ya. 36 dan 37. Al-Baqarah 36, 37 ya? Dan 38. Ya oke. Al-Baqarah 36, 37 ya. Ya, nanti coba saya pelajari, ya kan? Saya kan juga Mas, saya dikatakan miskin ilmu kan. Bisa jadi Anda yang benar karena keterbatasan wawasan saya. Ini nggak apa-apa. Ya. Nah, terus khalifah dari mana ya? Jadi logikanya di mana ya? Maksudnya bumi ini sudah kacau. Terus Adam sudah diampuni dosanya di surga. Kenapa dia harus ke bumi? Oh, ternyata menjadi penguasa. Lah. Tapi di bumi ini sudah ada setan. Ya kan?
Terus anak-anaknya Adam yang katanya tanpa dosa, kan teman-teman Islam biasanya protes nih, apa bukan protes lah, apa mempertanyakan konsep dosa waris gitu ya. Yang dilahirkan dari Adam itu kudus suci gitu kan. Nah, kenapa harus lahir di bumi gitu? Padahal hak dari anak ini tempatnya di surga. Oh iya. Tadi perial itu ya yang tadi terpotong oleh domba itu ya, ya kan? Nah, kenapa? Ada manusia di surga itu kan dia nggak pernah punya anak, ya. Dia baru akan punya anak itu saat dia itu di bumi. Dan apa namanya? Skenario daripada Tuhan itu adalah saat si Adam itu di bumi, ya dia akan beranak pinak itu. Nah, sebentar. Nah, karena asal usul manusia itu adalah dari surga, makanya semua manusia yang taat kepada Tuhan nanti akan kembali ke surga. Seperti itu. Makanya kan ente pernah dengar bahwa Islam itu pasti masuk surga walaupun harus bila dosanya lebih banyak harus disiksa dulu di neraka. Kan seperti itu kan? Karena asal usulnya manusia itu adalah dari surga. Semuanya akan kembali ke surga bagi yang taat. Seperti itu. Jadi nggak bisa dari Adam pun sekarang belum ada di surga, masih ada di alam kubur. Ya kan? Alam kubur itu artinya bukan kuburan. Entah disembunyikan di mana roh-roh itu oleh Tuhan, saya nggak tahu. Seperti itu, bukan artinya anaknya Adam dan sebagainya terus berarti kita ada di surga. Bukan gitu konteksnya, skenarionya Tuhan bukan seperti itu. Nanti bareng-bareng alam-alam itu bareng-bareng nanti kita semua manusia menikmati. Keadilannya buat apa untuk manusia dong, karena ada manusia nanti akan masuk neraka gara-gara tinggal di bumi. Lah iya. Dan justru di sini menunjukkan manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat itu tadi, karena manusia di bumi itu mengalami ujian. Seperti itu. Kalau malaikat, ya kan? Malaikat dia itu jaga di neraka, dia nyiksa orang di neraka. Manusia di surga enak-enakan. Malaikat dia menjaga pintu surga. Dia hanya menjaga aja, nikmatnya di mana? Terlepas dari Anda ya hidup seperti malaikat di surga, ya itu saya nggak masuk ke sana. Tapi malaikat di Islam nggak ada nikmatnya, nggak ada menikmati hidupnya karena dia memang tidak diberi nafsu untuk itu. Dia hanya diberi tugas dan taat. Seperti itu, makanya manusia di bumi ini dia diberi ujian. Karena nanti akan mendapatkan surga yang sangat nikmat. Ini seperti itu. Seperti itu. Ya. Saya masih sebenarnya ya yang saya tangkap ya, jadi kayak masih, kalau kami kan Kristen ya, coba saya jelaskan ya. Bumi ini tidak dikuasai oleh iblis sejak mulanya. Iblis itu di udara, Pak. Penguasa angkasa, disebutkan penguasa angkasa. Iblis. Nah, ada tempat namanya Tartarus, tapi itu bukan maksudnya dia menguasai di dataran bumi, itu tidak. Bumi ini nanti saya jam 12 selesai ya Pak Edo. Sama-sama saya juga. Oke. Monggo silakan dilanjut. Sorry. Jadi bumi itu memang ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, dan itu kekal adanya. Makanya nanti pemulihan itu akan terjadi, dipulihkan oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus akan memerintah di bumi dan di surga. Jadi nanti langit baru surga dan bumi itu bisa terhubung, kira-kira seperti itu. Nah, itu jelas konsepnya. Nah, iblis itu bukan takdirnya itu di bumi, tidak. Bumi itu adalah akan dikuasai oleh Adam dan keturunannya. Karena bumi ini harus dipelihara dan sebagainya gitu ya. Nah, jelas itu, cuma itu sudah dirusak. Makanya Adam itu kan di Eden gitu kan, di Taman Eden, dia bisa terbang, bisa ke kekuatannya dulu ya, bisa ke dalam laut, memberi nama hewan-hewan.
bisa yang terkecil pun dia bisa beri makan gitu, beri nama. Dia punya kekuatan itu dulu. Nah iblis ini, si Lucifer ini memang masih berkeliling. Cuma di Alkitab tuh diceritakan di beberapa ayat. Kadang dia tuh menemui ke surga ya, hadir di tengah-tengah malaikat, mengadukan manusia misalnya di zaman Ayub gitu ya. Nah tapi sebelum itu, nah itu tiba-tiba iblis muncul tuh di Taman Eden tuh, menggoda Adam gitu ya. Si iblis ini tuh satu pribadi nih, malaikat yang jatuh Lucifer. Nah itu jelas tuh. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, bumi ini pun dikuasai oleh para malaikat jahat itu. Nah, secara apa ya, de facto gitu sebenarnya Adam sudah menyerahkan kekuasaan itu karena jatuh dalam dosa. Nah ini yang akan dipulihkan. Nah secara narasi ya di Kekristenan itu clear, dari dulu kami tahu hal ini gitu ya. Cuma memang Tartarus atau neraka itu di mana, saya belum dapat ayatnya itu di mana, tapi neraka itu ada. Jadi bumi itu kudus, bahkan ciptaan yang kudus sempurna, cuma sudah rusak dan ini akan dipulihkan. Pak Edo, saya bertanya ya, perihal, coba sepemahaman Anda, orang kalau mati itu nanti tentang kerajaan 1000 tahun di bumi itu beda dengan surga atau bagaimana sih itu ceritanya? Coba. Nah ini ada beberapa sebenarnya penafsiran, mungkin ada 2-3 mazhab penafsiran ya. Oke. Ya. Jadi itu nanti setelah penghakiman Yesus Kristus akan memerintah. Ini sebenarnya yang dijanjikan kepada siapa ya, Daud atau siapa? Ini akan memerintah secara adil ya. Ini loh contoh pemerintahan sebenarnya di dunia ini seperti ini gitu. Ya jadi manusia tetap hidup Pak, gitu ya. Seperti manusia pada umumnya, bahkan mungkin ada kawin-mawin juga. Nah, tetapi itu di dunia, di bumi ini, ya teknologi pun ada, kira seperti itu. Yesus Kristus yang memerintah, dan itu damai. Setelah itu baru itu single pemerintahan ya, single government ya. Iya, satu pemerintahan. Oke, terus. Nah, di situ ingin ditunjukkan bahwa ini loh pemerintahan seperti ini, gitu kan. Nah, itu harus itu selama siapa? 1000 tahun. Betul, itu siapa masyarakatnya gitu ya, orang-orang percaya yang diselamatkan. Itu semua nanti ke sana. Iya, betul. Nah, nanti memang setelah itu iblis pada saat 1000 tahun damai itu iblis diikat. Nah, iblis diikat nanti dilepaskan. Itu penafsiran yang pertama. Nah, baru itu nanti ada masa kesusahan besar. Masa kesusahan besar itu jadi gini loh Pak, Yesus Kristus datang itu ya, Yesus Kristus datang masa penghakiman, memisahkan antara orang. Yesus Kristus datang itu sebelum 1000 tahun. Ini? Ya, sebelum 1000 tahun. Oke. Sebelum 1000 tahun itu akan menghakimi orang ya, yang benar dan yang tidak benar. Nanti iblis diikat dan para malaikatnya. Nah, baru Yesus Kristus memerintah selama 1000 tahun. Tetapi nanti setelah 1000 tahun iblis itu akan dilepaskan untuk menguji orang-orang yang benar ini ya. Saya lupa tafsirannya gimana. Oke. Ya nggak apa-apa. Pemahaman saya ingat Anda saja. Pentafsiran kedua itu sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Sudah ada. Jadi tidak ada yang seperti penafsiran pertama tadi itu. Nah, tapi endingnya begini. Endingnya ada bumi baru dan langit baru. Bumi baru itu yang sebenarnya bumi ini yang sekarang kita injak itu akan dipulihkan lagi sesuai dengan kondisi semula. Bahasa bumi baru itu sudah bukan 1000 tahun lagi itu tadi ya? Iya, bukan. Tapi ada juga yang menafsirkan itu sudah termasuk bumi baru. Tapi sebenarnya itu penafsiran yang lemah. Oke. Karena nanti setelah 1000 tahun, nah ini ya saya baca nih. Ya.
Kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan yang dijanjikan Allah bertata di sorga akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Ini di kitab Daniel dan Wahyu. Ini bukanlah kerajaan yang sifatnya roh, tetapi kerajaan ini ya nah di bumi ya, dia justru ada pemerintahan tunggal nanti, seluruh bangsa bumi ini kayak Amerika segala sesuatunya itu akan dijadikan satu ya. Nah terus iya ini entar oh ya ini untuk menggenapi janji kepada Daud. Nah, nanti ada yang saya juga masih mempelajari nih. Oke, siap. Berarti akhirnya itu nanti berarti bukan di bumi ini, ya kan? Atau di surga neraka, Pak? Itu sepemahaman Anda. Diskusi saja. Wong saya juga mengakui wawasan Islam saya juga terbatas. Kita belum tahu ya. Jadi gini, ini ada sebentar ya. Jadi ada yang disebut dengan nanti setelah 1000 tahun itu, setelah 1000 tahun iblis akan dilepaskan. Nah, iblis diberi kesempatan kira-kira seperti untuk menghancurkan rencana Tuhan. Di situ ada peperangan tuh, perang fisik beneran, Pak. Bangsa-bangsa ini kayak perang Gog dan Magog gitu ya di antara. Terus nanti setelah itu iblis kalah gitu kan. Itu setelah satu pemerintahan setelah satu pemerintahan 1000 tahun itu tadi, terus habis itu ada pertempuran lagi kan itu ya? Betul, pertempuran sifatnya fisik tapi nanti api dari langit akan turun kira-kira seperti itu ya Lalu ya itu setelah pemerintahan 1000 tahun. Betul, itu untuk menggenapi kenapan. Terus setelah itu dikalahkan iblis akan dihakimi dan dihukum selama-lamanya. Oh gitu. Jadi, itu saat peperangan itu setelah 1000 tahun itu disebutkan nggak berapa lamanya itu tahu nggak? Itu tidak disebutkan. Tidak ya, tapi di sini nanti setelah itu ada masa penghakiman terakhir. Nah, nanti baru setelah itu penghakiman terakhir ini sebentar ya. Sebentar. Penghakiman bangsa-bangsa. Terakhir itu saat itu setelah perang berarti kan artinya yang masuk di kerajaan 1000 tahun itu tadi apakah semua orang atau bagaimana itu? Nah, siapa warga kerajaan 1000 tahun ya? Sebentar. Itu mbak kecil saya mudeng iki mesti iki. Kopi ini kurang kental deh. Ya Dom. Tidur ya. Ya Dom, Mbak. Nanti buka mic gitu. Apa itu? Masalah apa lagi? Masalah kerajaan. Masalah apa? Awakmu kuwi lha ket mau ning ndi wae. Anak acara lah. Masa ditanya. Sekarang topiknya apa? Masih iblis, setan. Kayak mau masalah dunia baru. Tentang apa namanya? Yang masuk di kerajaan 1000 tahun, ya kan? Itu tuh apakah semua manusia atau manusia tertentu saja? Atau kan ada juga tuh ayatnya atau manusia yang sebentar. Beruntunglah orang yang dibangkitkan pas pertama. Kan seperti itu. Nah itu implementasinya bagaimana dengan kerajaan 1000 tahun itu tuh? Kan hubungannya dengan pemerintah sebagai raja yang adil, pemerintah bersama Yesus kan gitu kan? Nah. Jadi kan terus dulu kamu dulu deh. Kalau yang kan terlalu rinci. Intinya nanti sepemahaman Anda gimana Dom tuh Mbak? Perihal itu Dom. Kiamat ada pertempuran ya toh. Kami di surga, habis itu Tuhan membikinkan dunia baru, bumi baru. Itu aja gampangnya di situ. Akhirnya berarti bumi baru dong Mbak, bukan di surga. Iya. Loh, surga akhirnya pertama masuk di surga itu pengumpulan. Iya. Akhirnya tapi akhirnya di surga atau di bumi baru sepemahaman kamu? Setelah di surga barulah ke bumi yang baru. Oh, gitu. Berarti finalnya bumi baru ya, Domba ya? Ya. Itu sudah dicancang atau dicincang atau apa? Ya, itu ciptaan baru, langit baru dan bumi baru, semua baru tanpa ada itu lagi. Jadi kayak dikategorikan kayak Adam ke
zaman Adam tuh ya, sebelum jatuh dalam dosa ya. Iya, iya betul. Jadi manusia itu nanti apakah bumi baru ini menjadi tempat tinggal atau di langit baru itu? Sebentar ya, saya lagi cari. Ya kan pertanyaan Pak Alex itu betul. Iya, pertanyaan gue mas selalu pada titik sasaran. Nah, ya. Artinya di sini kan apa namanya? Muslim di mana? Berarti sudah di surga terus ya? Oh iya dong, kita enak-enak di surga lah. Kan gue sering kirim di WA grup di WA itu kan tulisan gue di surga ya kan, kenikmatan. Endingnya surga tok ya. Itu kata Sansan, surga paling rendah itu. Ya lah, Sansan aja dia Kristen enggak, Islam enggak. Dia di seluruh dunia itu hanya dia sendiri. Ya. Tiap-tiap kamu Pak Gemba, misalkan di surga sudah punya rumah gitu, nanti pindahan lagi gitu. Ya, emang pindah karena udah disiapkan tuh bumi yang baru. Oh iya tuh, bagaimana tuh? Padahal sudah disiapkan rumah di surga bapakku banyak kan itu kan? Ada tuh ayat seperti itu kan? Nanti pindahan lagi lemarinya, terus motor-motornya, mobilnya. Oh kagak ada gunanya Pak Munir lemari tiap hari memuji Tuhan. Untuk apa lemari? Lo tempat pakaiannya bro. Wah wujudnya tuh roh. Bercanda. Enggak, ini saya juga menanggapi bercanda tapi saya serius. Bukan ke Anda, maksudnya saya nyindir orang-orang Kristen itu. Iya, aku benar. Enggak dong, ada kebangkitan tubuh. Jadi hakikat manusia itu kekal Pak awalnya. Badan tubuh ini pun kekal, bukan untuk binasa. Itu yang mau dipulihkan. Gitu loh. Tetapi jangan dibayangkan kehidupan manusia yang sekarang ini menjadi ukuran, tidak. Jadi ketika Adam itu, kalaupun Adam tidak berdosa, dia tetap beranak cucu. Anak-anak cucunya juga tidak berdosa, itu hidup kekal. Dan tentu akan dibatasi oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah membatasi ya supaya tidak memenuhi bumi dan over capacity itu kan. Itu kalau asumsinya itu. Nah, jadi nanti pun kami tubuh itu akan seperti itu. Nah sekarang itu kan Bapak bagaimana maksudnya seperti itu tuh itu bagaimana? Seperti kondisi semula, tetapi begini, sebentar. Ya. Jadi karena asal dari manusia ini kan sebenarnya berasal dari hakikat Allah gitu ya. Memang diciptakannya bukan. Diciptakannya itu di bumi. Tetapi memiliki hakikat atau sifat-sifat ilahi. Oke ya. Nah, memang nanti manusia itu akan masuk ke surga menggunakan bukan seperti tubuh yang ada di dunia ini yang ketika Adam berkuasa di bumi di Taman Eden. Nah, karena di Taman Eden itu kemanusiaan Adam kan sejati ada darah gitu ya, sedangkan Yesus Kristus mengatakan di surga itu tidak ada darah dan daging. Darah dan daging. bukan darah dan darah dan daging. Iya ya. Daging ya. Nah, jadi tubuh ini tetap akan dibangkitkan tetapi memiliki kemuliaan. Memiliki kemuliaan surgawi. Nah, Adam intinya nggak ada darah daging lah. Bahasa kemuliaan itu kan bahasa hiperbol saja, bahasa saya lu. Ya kan? Iya, tetapi intinya bukan berarti ketika tubuh sudah dibangkitkan, tubuh itu menguap jadi roh. Ya, ada sosok, ya kan, bentuknya sama, katakan transparan lah, katakan seperti itulah, itu bahasa saya. Memiliki jadi kalau ke perjanjian lama itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan dia telanjang. Kenapa dia merasa telanjang? Berarti dia melihat Allah berpakaian kira seperti itu, tapi itu disebut pakaian kebenaran. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang mendukung. Mungkin kayak gini loh, ini sorry ini ya, mungkin kayak gini. Ini kayak ubur-ubur itu. Dia kan transparan itu ubur-ubur. Bukan juga. Itu disamarkan nanti setelah berjumpa dengan Yesus Kristus kita baru tahu. Yang jelas. Iya, kan memang bahasanya kan yang jelas kondisi manusia itu akan dipulih. Jadi gini Pak, ketetapan Allah itu harus berlangsung. Tubuh manusia itu tidak boleh binasa, bumi pun tidak binasa.
Paham ya, itu prinsipnya. Jadi semuanya itu akan dipulihkan lagi seperti seharusnya sebelum ada dosa masuk. Kami pun mendapat kesempatan itu. Jadi seluruh manusia yang sudah mati itu akan merasakan tubuh itu. Termasuk misalnya, maaf ya, kalian yang bukan orang-orang percaya itu pun akan merasakan kebangkitan tubuh. Oh, ini toh rasanya tubuhnya Adam dulu ketika belum berdosa. Tetapi setelah itu, setelah dihakimi, kami dengan tubuh kami ini akan diangkat di surga dan dimuliakan. Tetapi kalian itu, maaf ya, yang bukan orang percaya, yang bukan orang percaya itu akan dimasukkan ke neraka dengan setubuh-tubuhnya itu akan merasakan kesakitan. Jadi di neraka, Pak, di neraka itu kesakitannya kesakitan tubuh betulan. Sebentar, ini sebentar, sorry saya potong Pak Edo, ya kan? Ini dalam konteks ini dari pemahaman saya tentang Kristen ya, kan? Itu nggak ada ya Pak, yang itu kan hanya imajinasi Anda saja. Bahasa saya kurang lebih seperti itu ya Pak. Bukan clear itu. Saya bisa kasih ayatnya. Sebentar dulu, ya saya tahu ya kan. Bagi orang yang tidak percaya akan binasa, kan seperti itu. Hanya maksimalkan seperti itu. Itu saya sering kirim juga itu ke berbagai WA group itu kan. Dan saya kan juga mendapatkan respon dari berbagai orang itu kan. Saya sih tidak, tapi mendapat hukuman kekal. Iya, jadi hidup kekal melawan hukum. Jadi kami akan hidup kekal menggunakan tubuh ini meskipun di surga akan mengalami kemuliaan. Dan yang tidak percaya itu akan menggunakan tubuh yang sama dan dihukum di neraka, hukuman kekal. Jadi kesakitan kekal, kematian kekal ya. Ada kematian tapi kekal, kita mati nanti nah, hidup itu loh nggak ada. Setahu saya itu nggak ada bahasa di neraka itu nggak ada yang tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat itu ya dihukum di neraka kekal entah dengan tubuh apapun ya. Itu setahu saya nggak ada. Itu loh. Ya. Oh nggak ada, itu doktrin utama itu Pak. Iya, makanya saya udah pernah bahas itu sama Kosansan itu sifat tubuh kebangkitan. Iya, sebentar. Itu kan bicara gaib yang akan kita lalui, yang akan datang kan itu kan. Kalau Islam ada nggak disebutkan kebangkitan tubuh fisik, ada dalilnya Quran banyak ya kan? Nah seperti Anda yang tadi sampaikan bahwa orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam neraka, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat masuk neraka, itu setahu saya tidak ada dalil seperti itu tapi imajinasi orang Kristen secara umum ya seperti yang Anda sampaikan itu tadi. Kok imajinasi? Coba Anda berikan kepada saya ya kan, ini kan ada Pak Erben, ada orang-orang ahli Bible kan, orang-orang petingginya Kristen. Coba berikan kepada saya dalil di mana orang yang tidak percaya Yesus Tuhan akan dimasukkan ke neraka. Karena kalau di Islam ada orang yang tidak mengimani Allah, Nabi Muhammad itu akan dimasukkan ke neraka, itu ada orang-orang kafir dan sebagainya itu kan, mengingkari ayat-ayat kami kan, itu kan di Islam ada dalilnya seperti itu, jelas dimasukkan ke neraka. Nah, yang di Kristen apa gitu loh. Coba ada nggak dalilnya? Setahu saya nggak ada. Makanya tadi saya sampaikan waktu kita bicara di surga dan penghuni neraka tadi, yang pertama saya waktu bicara dengan siapa? Domba tadi kan. Penghuni nerakanya Kristen itu ya bukan soal orang tidak percaya Yesus. Dia itu hanya malaikat dan iblis dan manusia yang tidak memberi makan, minum, pakaian. Bukan manusia yang tidak percaya Yesus Tuhan. Nggak ada ayat itu. Hanya manusia yang tidak memberi makan, minum, pakaian kepada manusia lain. Itu akan menghuni neraka. Setahu saya di Kristen disebutkannya itu. Matius 25:41 sampai 43 itu. Coba Anda baca, jelas disebutkan seperti itu. Saya hanya membacakannya saja. Nah itu ini, sementara Pak, di Wahyu 20 ayat 15 ya. Ini setelah bicara tentang kerajaan 1000 tahun di penghakiman. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api ya. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mengalami kematian kedua, Pak. Nah itu kan di situ kan jadi tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan soal percaya Yesus Tuhan. Loh, sebentar dulu kan semuanya bisa dihubungkan, Pak. Iya. Oke, ini saya mau menegaskan tentang itu loh. Saya mau menegaskan tentang sebentar, Pak. Ayat itu. Loh, Pak. Semuanya itu intinya kepada orang yang
benar dan orang yang benar dan yang tidak dibenarkan, yang dibenarkan dan yang tidak benarkan, yang selamat dan tidak selamat. Coba Anda berikan aja dalilnya coba. Ya nanti dulu pelan-pelan. Ini kan kita jam 12 sih Pak Edo. Ya kan besok masih bisa. Sampai itu baru satu ayat. Batasnya sampai kiamat ya. Nih Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya nih, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh dan sebagainya. Nah, mereka melihat bagian mereka dalam lautan. Ini dari kata ini pun sudah ada nih, orang-orang yang tidak percaya gitu ya. Inilah kematian yang kedua. Bentar. Ya ini saya kan itu kan per ayat, coba saya komentari ya kan. Tadi kan saya menyebutkan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Atau percaya Yesus Tuhan juru selamat. Kan itu kan yang tidak percaya itu. Kalau soal percaya itu orang Islam juga mengimani percaya bahwa Yesus itu sebatas utusan. Bahasanya sama, hanya sebatas percaya. Oh enggak sesimpel itu Pak. Ya makanya tadi kan saya menyampaikan yang tidak percaya Anda kan tadi kan mengatakan yang tidak percaya Yesus akan dilempar ke neraka. Lah itu mana? Gitu loh. Loh kok Anda mengharap gini Pak? Alkitab itu bukan teologi konkret seperti itu. Semuanya itu harus eksplisit mengikuti kerangka kita. Tidak seperti itu, Pak. Jadi itu nanti kayak buku panduan begitu. Tidak. Bagaimana kita ini kan Alkitab ini kan kesaksian orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, atau mengalami sesuatu yang dianggap itu berharga dalam hidupnya. Ada yang menulis sejarah, ada yang menuliskan penglihatannya, ada yang menuliskan segala dituliskan. Nah, kumpulan tulisan-tulisan ini yang selama 1500 dikumpulkan ini dan dipelajari oleh manusia itu mengandung satu narasi yang kami yakini itu narasi dari Tuhan. Narasi terkait apa? Terkait janji Dia. Makanya di dalam kekristenan Alkitab itu yang namanya dokumen perjanjian. Makanya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi saya yakin ketika banyak orang mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak tahu kenapa disebut perjanjian lama perjanjian baru. Padahal teologi dalam kekristenan itu judulnya teologi perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Itu nanti puncaknya di kemesiasan Yesus Kristus. Nah, di situ dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya teknisnya atau aspek-aspek di dalam. Itu kan di dalamnya itu kan masih sifatnya umum ya. Janjinya apa sih? Siapa para pihak? Janji itu kan ada hak dan kewajiban. Lalu apa tujuannya, apa goalnya, apa targetnya? Namanya dokumen perjanjian kan lengkap. Nah, itu yang kita pelajari, kita angkat. Dari yang sifatnya tulisan-tulisan itu kita satukan, kita bisa mengangkat sesuatu yang tidak terlihat, yang abstrak menjadi yang konkret. Nah itu nggak bisa mengikuti kerangka berpikir Bapak tadi, mana ayatnya berbunyi seperti itu sudah ranah konkret Pak. Jadi Alkitab kami itu, kalau teman-teman polemikus yang di luar Muslim yang sana kan sering, kok ada ayat-ayat porno, kok Daud berzina gitu-gitu, tapi dia tidak melihat proses. Ya, Pak Edo, yang ingin Anda sampaikan terkatakan terhadap ayat inilah, ya kan? Ini Anda ingin menyampaikan bahwa bahasa percaya di sana, menurut pemahaman Anda, itu adalah Yesus Tuhan itu tadi, kan seperti itu kan? Bila tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, maka akan dilempar ke neraka. Menurut pemahaman Anda dari membaca ayat ini kan kurang lebih seperti itu ya Pak Edo ya? Itu bahasa awam. Tapi kalau bahasa teologis itu bukan masalah percaya sebagai juru selamat, tetapi bagaimana beriman kepada janji Allah. Lah ya kan artinya kan hubungannya kan dengan bahasa percaya di sini loh, tulisan percaya itu tadi loh, ya kan? Itu kan dari katakan dari sepihak Anda adalah memahami ayat itu, kan itu kan. Nah, sementara katakan dari pihak saya lah, yang katakan saya ini kan bukan Kristen, kan itu kan. Saya tentu bisa menafsirkan percaya itu bukan seperti yang Anda sampaikan. Dan nanti tentunya hakim di sini kan bukan Anda, bukan siapa. Hakim nanti kan Tuhan, kan Tuhan. Bila nanti Tuhan menaruh saya, ini saya teorinya ngomongan sama Tuhan bukan dengan Anda nih. Kan itu kan. Bila nanti Tuhan menaruh saya ke neraka hanya karena bahasa percaya ini, Tuhan menganggap kok itu kamu kok nggak percaya saya, ya
Itu kamu harusnya, Alex harusnya percaya bahwa ini adalah Tuhan itu saya itu Yesus katakan. Ada hak saya untuk protes saat itu. Ini saya tidak bicara dengan Anda ya, posisi sekarang ya, ya kan? Itu adalah pembelaan saya nanti. Katakan bila Yesus itu benar Tuhan, ya kan? Terus saya dimasukkan ke neraka karena ayat ini, itu yang akan saya sampaikan. Paham ya? Paham yang saya coba sampaikan ke Anda ya? Seperti itu. Saya akan protes juga ke Yesus. Loh Yesus, ya, bukankah nerakamu jelas disebutkan untuk manusia yang memberi makan, tidak memberi makan, minum, pakaian, jelas disebutkan di sana. Saya memberi makan, minum, pakaian kepada banyak orang. Itu ayat mana sih Pak? Matius 25, 41 sampai 43 tuh. Matius. Matius 25. Ayat 41 sampai 43 ya kalau nggak salah ya. Coba dulu ya. Tapi saya juga lupa. Tapi sering saya tuliskan di WA sih. Nah, iya betul 2541 tuh, 41 sampai 43 betul kan? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya." Ya, api yang kekal untuk iblis dan malaikatnya. Yang 42, sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, dan aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Ya kan? Artinya orang-orang yang terdapat dalam cover itu yang akan masuk ke neraka. Ayatnya jelas. Kalau karena misalkan saya ada orang lapar, saya tidak memberi makan, terus saya dimasukkan ke neraka, saya mau protes ke Yesus saat itu. Saya protes apa? Wong itu saya tidak memberi makan, saya tidak memberi pakaian, protes apa? Oh, jadi kalau masuk surga harus memberi makan orang lain gitu, semudah itu gitu Pak ya. Bukan, ini kan di sini kan disebutkan bukan soal surga. Ini kan disebutkan tentang orang yang masuk neraka. Lawan surga, iya berarti kalau yang melakukan kebalikan dari ini masuk surga dong. Enggak seperti itu dong, Pak. Disebutkan ya, tapi bisa jadi seperti itu. Dan itu disebutkan. Pak, gini Pak Alex ya, makanya gini. Kalau mau belajar tentang konsep keselamatan itu, Pak, jangan cuma satu ayat begini enggak. Coba gambar besarnya apa dulu? Keselamatan itu apa sih intinya? Hubungan kasih karunia dengan iman itu apa sih? Iman dengan perbuatan itu apa sih? Apakah iman itu hanya sekedar percaya di mulut? Jadi dari situ dulu, Pak. Saya maklum lah kalau Bapak itu bingung ya mendapatkan penjelasan dari teman-teman. Ya itu kan teologi yang kompleks, Pak. Lalu bagaimana menyederhanakan yang kompleks itu supaya tidak keluar dari jalur tadi sistematikanya gitu. Ya disitulah kita belajar yang namanya teologi praktis. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi loh Pak Edu. Jadi enggak apa? Kalau yang Bapak saya tadi sampaikan Anda, itu kan seolah-olah saya itu sedang bicara dengan Tuhan, gitu loh. Bukan saya sedang bicara dengan Anda. Kan itu. Iya, gini. Bapak menjadikan gini ya. Ini ayat ini kan kalau Yesus Kristus tuh selalu menggunakan perumpamaan karena ada nubuatannya juga, dan saat itu orang-orang awam juga banyak yang mendengarkan. Jadi tidak mungkin menggunakan yang sifatnya bahasa-bahasa yang ini ya. Jadi kayak gini-gini tuh penuh dengan bahasa yang ini kan ya nih ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat dengan dia dan seterusnya, lalu semua akan dan ia akan menempatkan domba-domba ya. Jangan, ini kan simbolis. Jangan diartikan domba beneran dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja akan berkata dan seterusnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum dan seterusnya. Ketika aku telanjang, ini kan simbol. Apa yang ingin apa makna dari ini? Bukan masalah surga terus masalah makan, ini kan simbol. Apa hubungannya memberi makan gitu kan? Apa kita domba beneran? Kan kita manusia. Nih, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, telanjang dan sebagainya tuh. Bila mana melihat engkau sakit, nah itu banyak. Ini berarti ada makna terkait ini apa? Dan raja akan menjawab mereka. Ini kan sedang menceritakan itu. Aku berkata kepada sungguh segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah. Nah, ini bicara tentang apa gitu kan? Dan ya, saya tanya ke Anda, ya kan tidak semua orang yang sudah percaya Yesus Tuhan, ya kan? Itu kan bisa membaca Alkitab, ya kan? Tidak semuanya kan tahu
ayat per ayat. Itu kan tidak semua orang Kristen itu kan tahu kan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu, yang bodoh-bodoh, seperti orang Islam yang bodoh juga terhadap Quran, tidak tahu terjemahannya kan banyak. Nah itu kan. Nah, artinya di sana apa? Dia nggak ngerti. Entah itu seperti yang Anda tadi sampaikan, hanya sebuah perumpamaan atau apapun. Ya, dia kan nggak ngerti. Orang dia nggak punya Alkitab, miskin dan sebagainya. Ya kan? Gimana mau tahu tentang itu perumpamaan? Punya pun juga belum tentu dia paham karena nggak pernah ke gereja, nggak pernah dapat pencerahan dari pendeta. Kan? Saat dia mau tidur. Jadi kalau Bapak baca itu literally, berarti kami semua masuk neraka karena Yesus sudah nggak ada. Bagaimana saya memberi makan Yesus? Bagaimana saya memberikan makan minum dia dan memberi pakaian? Dia nggak ada. Masuk neraka dong. Logika gampang. Mau tidur, dilanjut. Ya betul tuh. Nah, artinya di sana apa? Ya kan? Setiap orang, ya kan? Setiap orang itu kan pasti akan menanyakan kepada Tuhan, mengapa kok saya kamu masukkan ke neraka Tuhan? Kan seperti itu. Orang-orang yang bodoh, ya kan? Jelas dia nanti akan ke surga dan neraka. Bodoh itu maksudnya saat di dunia ya karena tidak mempelajari kitab suci, ya kan? Itu kerangka Bapak, Pak. Di dalam kekristenan itu tidak ada iman tuh masih ragu akan itu. Jadi gini loh, Pak ya. Tidak semua orang itu kan mengerti tentang isi Bible toh, Pak. Itu. Loh, ya Pak, kan? Tidak semua orang yang Kristen di dunia itu kan ngerti. Gini, Pak ya. Makanya gini, Pak. Kenapa keselamatan dalam iman Kristen itu adalah 100% sepenuhnya itu karya Tuhan, bukan karya manusia. Ya, karya Tuhan. Saya kan sering Anda dengarkan otomatisasi kan itu kan. Bukan masalah otomatisasi. Gini, Pak. Bukan Pak, sebentar Pak, bukan. Itu bukan masalah otomatisasi itu nasihat untuk jemaat itu. Gini Pak ya. Anda lanjut. Tapi sudah jam 12 sih Pak itu. Iya. Lanjut lah. Ya udah, saya juga mau tidur nih. Besok berangkat pagi lagi. Oke. Selamat malam semua. Aku juga mau tidur. Oke, baik ya teman-teman semua. Terima kasih ya.